Iya, silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Gimana Mbak Siti? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu, ini mau menyerahkan kemarin data-data yang Ibu minta. Oke, baik, saya terima. Dinas apa hari ini, Bu? Jenis pagi Bu. Dinas pagi. Perkenalkan dengan saya ya. Saya Bu Desi, bagian asesor hari ini. Gitu. Baik Bu. Kemudian Mbak Siti sudah membaca semua, mengisi data yang perlu diisi, kemudian bukti-buktinya sudah dikumpulkan ya? Sudah Bu. Oke, baik. Jadi Mbak Siti, di sini saya akan melakukan assessment, di mana assessment itu adalah menjelaskan tentang proses assessment itu sendiri, kemudian kesepakatan dalam pelaksanaan assessment ini. Lalu pelaksanaan assessment ini dilakukan sesuai dengan standar dari SKKNI, yaitu standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang disesuaikan dengan SOP rumah sakit yang ada di sini. Gitu. Keputusan asesmen Mbak ini akan direkomendasikan ya Mbak. Jadi nanti kompeten apabila semua KUK yang diajukan ini sudah dicapai. Bisa juga direkomendasikan belum kompeten jika belum semua KUK-nya tercapai, gitu Mbak. Dengan hasil ini menurut Mbak, apabila ada proses asesmen yang dirasa kurang adil, Mbak Siti bisa mengajukan banding dengan mengisi form 8. Jadi di sini nanti setelah diisi akan saya berikan kepada panitia dan tim asesor untuk didiskusikan. Nanti Mbak Siti disampaikan hasilnya, akan diinfokan kembali gitu ya. Adapun tujuan dari asesmen ini sendiri yaitu untuk menilai kompetensi perawat Mbak Siti dalam bekerja kesehariannya sudah sesuai dengan SOP atau belum gitu. Jadi ini untuk kepentingan rumah sakit juga, terus pencapaian pelayanan yang baik untuk pasien juga, yang mengakibatkan nantinya pasien itu sendiri akan merasa puas dengan layanan di rumah sakit. Dengan permohonan yang diajukan oleh Mbak Siti mengenai melakukan asesmen paket kompetensi, yaitu melakukan kompetensi perawat tingkat 1 ya. Baik Bu. Di sini saya tulis keperawatan PK1 0101, kemudian di sini paket kompetensi perawat tingkat 1 ya. Baik Bu. Di sini yang sudah Mbak Siti kumpulkan sudah sesuai ya. Iya Bu. Tadi saya sempat ngecek dulu. Di sini ada ijazah yang tahunnya ada, kemudian STR tahunnya masih berlaku, masih panjang, kemudian sertifikat jelas ya. Oke. Kemudian dengan alhamdulillah setelah saya lihat portofolio ini semuanya relevan dengan unit kompetensinya, dengan sudah sesuai, maka selanjutnya Mbak Siti saya rekomendasikan untuk masuk ke tahap selanjutnya Mbak Siti ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, Mbak Siti mohon tanda tangan di sini. Tanggalnya tanggal hari ini ya. Baik Bu. Oke Mbak Siti, baik. Selanjutnya Mbak Siti sudah melakukan penilaian mandiri ya, yang sudah diberikan formulir kemarin mengenai unit kompetensi yang akan diujikan Mbak Siti. Ada 2 ya? Iya. Ada 2 level, ada 2 elemen. Saya lihat di sini semua kompeten ya. Baik Mbak Siti, saya akan memberikan pertanyaan sedikit mewakili elemen yang kompetensi yang ada di sini ya. Baik Bu. Mbak Siti kan udah sering melakukan ya, karena kita setiap hari melakukan memang tindakan perawatan. Ketika melakukan pengkajian, apa aja yang disiapkan oleh Mbak Siti dalam melaksanakan pengkajian keperawatan? Alat dan apa yang biasa disiapkan? Yang disiapkan adalah alat serta formulir pengkajiannya. Yang pertama itu formulir pengkajian, yang kedua alat untuk pemeriksaan fisiknya. Misalnya untuk vital sign, melakukan vital sign kita menyiapkan alat stetoskop,
tensimeter, dan jam detik, dan saturasi oksigen Bila diperlukan ya. bila diperlukan ya. Baik. Formulir pengkajian. Elemen selanjutnya saya akan bertanya sedikit. Ketika mau memberikan oksigen, apa aja yang dilakukan tindakannya? Baik Bu, yang pertama jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita memposisikan posisi semipolar pada pasien atau posisi yang nyaman untuk pasien. Yang ketiga, kita memasang humidifier-nya. Terus kita memasang selang oksigen nasal kanul sesuai dengan kebutuhan pasien. Iya. Biasanya di konsentrasi berapa untuk oksigen nasal? Untuk konsentrasi nasal kanul 24 sampai 40% Bu. Oke, baik. Udah mengerti ya Mbak, sesuai dengan pertanyaan saya juga ya. Sudah Bu. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya Mbak Siti, saya rasa sudah kompeten dalam asesmen yang ini. Selanjutnya saya rekomendasikan untuk ke tahap selanjutnya ya. Baik Bu. Boleh tantangan sini Mbak? Akan masuk ke tahap perencanaan, di mana tahap ini ada metode assessment yang akan dilakukan, seperti observasi, di mana observasi ini saya akan mengamati keterampilan dari Mbak Siti berinteraksi dengan pasien, juga sikap Mbak Siti dilihat di situ ya. Kemudian ada uji lisan. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan yang akan Ibu jawab. Kemudian uji tulis, saya akan membuat pertanyaan secara tertulis. Lalu portofolio, di situ saya akan melihat dokumen-dokumen apa yang bisa menjadi bukti pendukung asesmen ini, begitu Bu. Baik. Untuk perangkat asesmen ini akan disesuaikan dengan metode asesmen yang tadi saya sebutkan. Kemudian bila nanti pada saat pelaksanaannya ada terkendala di pasien atau di peralatan yang digunakan itu bisa dikondisikan ya Bu. Sehubungan dengan adanya tata tertib pada nanti saat pelaksanaan, Bu Siti wajib menggunakan seragam lengkap ya, jangan lupa pakai name tag. Kemudian HP mohon maaf di silent. Kemudian nanti kan ada uji tulis ya, jadi Bu Siti membawa alat tulis sendiri. Jangan lupa pakai masker karena kita masih pandemi. Kemudian semua proses asesmen ini dan hasilnya akan menjadi kerahasiaan yang tidak akan dipublikasikan selain kepada pihak yang berwenang. Gitu ya Bu. Jadi Mbak Siti kapan kira-kira akan melaksanakan tindakan ini? Tanggal 18 Juli Bu. 18 Jam Juli, Senin ya Bu? Iya, hari Senin Bu. Senin 18 Juli 2022. Jam berapa Bu? Jam 10 Bu. Jam 10 ya. Iya. Di mana tempatnya? Di HD aja ya Bu. Di ruang HD. Iya. Jadi Mbak Siti sudah bersedia untuk dilakukan asesmen ya Bu. Iya Bu. Nanti hari Senin jam 10 di ruang HD. Mohon Bu Siti tanda tangan di sini. Sama jelas. Baik, terima kasih. Oke Bu, dengan kesepakatan ini saya tutup pertemuan kali ini. Jangan lupa dipersiapkan sesuai materi yang sudah diizinkan ya, yang sudah diinfokan. Baik, baik Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa hari Senin ya. Terima kasih ya Bu. Oke.